bahagia juga. Aku akan turutin semua mau kamu, asal kamu tetap di sini. Aku mau kita putus. Halo, selamat siang Hardito. Halo, selamat siang. Halo, gimana nih kabarnya? Kabar baik. Lagi Alhamdulillah. menikmati hari libur di rumah Iya. dengan bangun siang. Bangun jam Tadi gue berapa ke lu? pasar. Iya. Gue Ngapain lu bangun parah banget jam. liburan ke pasar? Iya, tadi gue bangun jam 9. Terus habis itu tadi gue ke pasar. Tapi sebelumnya gue mau kenalan dulu nih. Gue Sesa Salsabila, reporter Hai. Yes, Dari yes. halo Toh. Jadi gue juga penasaran ya. Kemarin-kemarin gue sebel banget karena Yang mana? acting lo bener-bener apa ya, kita udah nonton filmnya Story of Kali, Ah. terus kemudian disusul dengan video klip yang lo nangis tuh makin berasa banget. Berasa banget tuh rasanya patah tuh, hampir lebih banget nih eset gue jatuh. Nah, gue udah nonton Story of Kali secara keseluruhan dan asli gue tuh pengen ngulang lagi ya. Nonton lagi dong. Iya, pasti. Nah, nontonnya tuh sendirian nih gue kemarin. Nonton sendirian itu impact-nya tuh sangat-sangat luar biasa bagi diri sendiri. Karena ngerasain langsung ditonjok gitu kan sama filmnya. Gue harus introspeksi sama diri sendiri bla 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 gitu kan. Karena nonton film itu. Apalagi ini dirasain sama seluruh netizen Indonesia yang membawakan Story of Kali dan juga Dinda jadi trending topik di Twitter tuh selalu nomor 1 beberapa hari setelah rilis. Nah, perspektif lo Toh soal Story of Kali, menurut pandangan lo secara pribadi memaknai film ini tuh seperti apa? Mungkin juga yang belum nonton bisa lo jelasin sinopsis secara keseluruhan Story of Kali itu seperti apa? Silahkan. Story of Kali ini adalah sebuah film yang kalau misalnya teman-teman pernah terjebak di toxic relationship gitu ya, ini adalah itu gitu, sebuah gambaran di mana ukiran-ukiran pendewasaan Kale yang kita lihat di NKCTHI jauh lebih dewasa mungkin. Itu ternyata potongan-potongan masa lalunya tuh tergambar gitu di film ini gitu. Sebab kenapa Kale itu menjadi seperti itu, kawan ya di NKCTHI. Jadi di sini adalah the beginning of the era of the universe of NKCTHI gitu menurut gue. Spin-off-nya gitu. Jadi those toxic relationship yang pernah dialami juga sama teman-teman mungkin itu film ini ngasih tahu jalan terbaiknya menurut gue untuk lo yang terjebak di hubungan toxic relationship gitu. Berarti ada sebab akibat mengapa seseorang itu bisa berubah itu dari masa lalunya itu sangat mungkin terjadi ya berarti. Iya. Menurut gue sih iya sih. Jadi kan sampai ada yang bikin beberapa from this to this-nya gitu antara Kale yang sebelumnya kan sampai Kale yang setelahnya itu kayak gimana. Bikin semua orang itu kayak ngerasa gue harus bikin reviewnya nih soal film ini, dan itu banyak banget yang bikin review di Twitter. Bener. Dan juga secara blog pribadi mereka mereview secara sudut pandangnya masing-masing. Nah, karakter lo kan kuat banget kan antara dua film ini, NKCTHI dan juga Story of Kali. Sorry lagi azan. Nah, lo ngerasa sukses nggak sih meranin sosok Kali di film yang ini tuh? Menurut lo pribadi? Kalau misalnya dibilang sukses sih, gue belum ngerasa gue udah memberikan yang terbaik gitu ya. Cuman kalau misalnya outputnya masih ada. Kayak gue nonton sendiri pun gitu kayak ini gue harusnya lebih gokil lagi nih emosinya, harusnya gue masih ada kayak gitu. Tapi kayak at that moment I felt that gue ngerasa gue udah ngasih yang terbaik untuk film ini. Dan kalau misalnya mungkin untuk diulang lagi untuk memerankan Kale dengan se-emosional itu, gue mungkin nggak bisa dapat beberapa hal yang Kale dapat sekarang dan gue punya sekarang gitu. Jadi that was like one time movement gitu yang gue bikin diulang. Gitu, nggak bisa diulang lagi. Dan di part-part mana nih yang lo ngerasa susah juga ya ternyata meraninnya gitu? Sebenarnya di part
di part emotional tuh pada awalnya kayak ibaratnya lo pengen bungee jumping gitu loh kayak wah gue takut banget tapi pas lo udah terjun tuh kayak wah gokil gue mau lagi gitu itu sih. Dan menurut lo di antara dua peran yang sangat bertolak belakang ya antara In the End Kecetain dan juga Story of Kale, lo ngerasa yang Dito banget itu yang mana sih? Yang Dito banget ya. Gua ngerasa Story of Kale sih. Lo banget tuh justru yang sangat emosional dan bucin nih. Sangat bucin dan emosional ya. Okay. Iya. Minus the bucin sih. Emosionalnya lumayan hampir mirip sebenarnya. Dan lo itu setiap hari, bukan setiap hari ya, dan secara pribadi lo seperti itu? Mostly ya, maksudnya gue juga punya emotional state yang nggak apa namanya, nggak stabil gitu, nggak kayak air tenang gitu. Gue juga berombak juga sama kayak gitu. Gue pernah dengar sih kalau waktu di Meet and Greet, waktu itu ya di Meet and Greet bareng media, kalau perjalanan lo untuk mencari jati diri lo dari Ardhito yang dulu sampai sekarang itu tergambar jelas dengan Story of Kale yang saat ini gitu. Makanya lo dapet banget perannya. Iya sih, ada beberapa aspek yang benar sih, kayak kayak beberapa scene di mana diharuskan gue untuk banting-banting gitu ya. Ada gitu. Ada kalau lo udah nonton. Dan di situ kayak itu adalah refleksi dari gue sendiri sebenarnya. Okay. Gue pernah begini gitu. Gue pernah banting-banting dan lain-lain gitu. Jadi ya bener sih. Oke, kita beralih dari ngomongin film lo. Gue mau kepo juga sama soundtrack yang lo bawain di Story of Kale itu. Ada 2 lagu, benar nggak sih? Sudah. Betul. Sebenarnya ada 3 lagu ya, cuman yang dibikin untuk Story of Kale 2 lagu. Lagu yang pertama itu I Can't Stop Loving You, itu dari album self-titled gue. Yang kedua, terus lagu yang kedua itu I Just Couldn't Say Tonight, itu lagu Women's. Terus lagu yang ketiga itu Sudah, yang gue bikin spesial untuk Story of Kale gitu. Nah, kalau untuk Sudah, ini kan dua-duanya lo yang bikin semuanya, bener kan? Betul. Dan Sudah lo yang sudah, gue harus ada penekannya. Ada dan harus dide ya nyanyi ya. Harus gimana? Harus dide. Gimana tuh? Nah itu deh. Sudah, oh gitu. Gitu lah. Ada gitu ya. Supaya nggak lempeng aja, sudah gitu kan. Sudah. Ya, sudah. Nah, itu sebenarnya kalau gue perhatiin lirik ada tahan berpisah sampai bikin nangis deh. Sebenarnya itu secara apa ya? Penulisan lirik maknanya itu sama nggak sih dengan Story of Kale sebenarnya? Apa sih yang bisa diceritakan dari Sudah? Lagu Sudah sih sebenarnya nggak menceritakan tentang sebuah perpisahan sih. Ini menceritakan tentang gimana cara kita mengalah dari semua pertengkaran yang sedang berjalan gitu. Gimana caranya kita menyudahi semua bicara dulu gitu. Lo lebih pengen heart to heart atau gue pengen ada lo di sini aja. Stop ngomong gitu. Please stop. Dan mungkin kayak banyak kata-kata yang gue kasih di lirik ini kayak sudahi semua prasangka, dunia berputarlah aja gitu. Lebih ke letting go sih. Kayak kisera-sera gitu. Kisera-sera. Sampai gue belajar liriknya, gue bilang belajar memahami masa depan. Semua yang disimpan itu akan tenang. Itu gue dapat kata itu dari Jane Yusuf. Oke. Waktu itu gue lagi podcast terus dia bilang, lo percaya nggak sih tau kalau misalnya sesuatu yang disimpan itu pasti akan tenang, nggak akan kemana-mana. Dan di situ gue taruh di lagu Sudah. Sangat sirat makna yang dalam ya ternyata.
lumayan sih. Tapi bukan berarti itu sebuah perpisahan kan intinya? Bukan, apa ya? Lebih ke membuka cakrawala untuk ke dunia baru aja sih. Oke. Entah itu moving on, entah itu putus, entah itu menikah. Kan banyak orang yang mau nikah tapi nggak siap gitu. Entah itu, wah banyak lah. Maksudnya ini lagu untuk jawaban semua orang yang lagi ada di posisi seperti itu. Bisa dibilang ini healing juga nggak sih untuk momen-momen yang kayak gitu? Lagu-lagu yang sangat ada part-part healingnya sih banyak banget ya. Kayak gue bilang luka akan hilang perlahan terobati. Terus mencoba menjadi bahagiamu sendiri. Banyak yang gue bilang soal healing sih banyak banget sih. Dan gue ngerasain itu sih sebenarnya. Makanya gue ulang terus tiap hari lagu sudah. Asli dan gue kebiasa ngomong kali ya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa, santai. Gue ngerasa emang lagu sudah itu sangat healing banget buat diri sendiri. Apalagi di tengah pandemi kayak gini tuh orang-orang ngerasa ada yang ngerasa useless lah atau apalah gitu ya. Rawan banget. Rawan. Illness nih keluar. Betul. Jadi gue juga thank you banget lo udah nyiptain lagu yang seindah itu dan sangat berimpact untuk kita yang mendengarkan.